Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Kamu apa kabar? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oleh karena itu, Bapak minta salah satu peserta untuk memimpin doa. Seli, silakan pimpin doa, Seli. Selanjutnya Bapak akan melaksanakan presensi atau mengecek kehadiran kalian. Desi, Lia, Ria. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran juga, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, karena ini adalah sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap negara kita atau sebagai rasa nasionalisme. Oleh karena itu, peserta didik semuanya boleh untuk berdiri. Sebentar ya. Oke, Bapak. Sebentar ya. Bapak kok lama? Sabar ya anak-anak. Bapak sering nyuri, Bapak. Oke, jangan cubit kawannya. Sebentar. Oke, apakah sudah kelihatan ya? Ya. Oke, mari kita dengan posisi yang siap ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pada dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Berikan di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Selanjutnya Bapak ingin mengajak kalian semua untuk membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini untuk apa? Kesepakatan kelas ini berguna untuk supaya kalian bisa belajar dengan nyaman dan juga kalian bisa memahami pembelajaran pada hari ini. Nah, kira-kira ada yang mau berpendapat kesepakatan kelasnya mau kayak gimana? Apa? Ya, Fikri silakan. Tidak boleh sibuk sendiri lah, Pak. Tidak boleh sibuk sendiri. Kalau dari Mutia apa Mutia? Tidak boleh ribut. Ya, tidak boleh ribut. Nah, jadi kesepakatan yang tadi teman-teman kalian katakan tadi, apakah kalian semua setuju? Oke, kalau setuju berarti kalian harus mengikuti itu agar kalian bisa benar-benar memahami pembelajaran kita pada hari ini. Sudah jelas ya, Bapak ingin mengajak kita semua untuk ice breaking. Kalian duduk saja, karena pasti dengan duduk ataupun berdiri kalian akan tetap semangat. Nah,
kalian perhatikan Bapak terlebih dahulu ya gimana ice breaking kita hari ini. Jadi nama ice breakingnya adalah tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Oke. Oke, kita mulai ya. Tepuk semangat. Oke, kita coba sekali lagi ya biar makin semangat. Tepuk semangat. Bapak ingin bertanya kepada kalian ya. Nah, kira-kira apa yang kalian rasakan saat berada di dekat asap kendaraan atau asap rokok? Oke, enak. Selanjutnya, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah melalui pengamatan gambar permasalahan berkaitan dengan pernapasan, kalian sebagai peserta didik mampu menemukan hubungan antara polusi dengan gangguan pada pernapasan. Kemudian yang kedua, siswa mampu menciptakan poster sederhana yang berisi solusi nyata untuk menjaga kesehatan paru-paru. Nah, jadi selanjutnya Bapak akan menayangkan satu video permasalahan yang sedang terjadi saat ini terkait dengan polusi ya. Oke. Kita buka dulu filenya. Kita melihat bersama permasalahan-permasalahan yang terjadi ya. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya kepada kalian, kalau udara di sekitar kita kotor, apa yang terjadi di dalam paru-paru kita? Rusak, kotor juga, ada lagi apa? Hitam, terus apa lagi? Ya, ya, semuanya benar. Jadi itu kalau udara kotor itu masuk ke dalam paru-paru kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap bisa bernapas dengan segar? Gimana caranya? Menghindari asap. Iya, betul, menghindari asap. Iya, menghindari orang merokok, pakai masker, terus apa lagi? Menjaga lingkungan juga kan, Pak. Iya, betul, menjaga lingkungan. Oke, semua. Oke, selanjutnya Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok karena kita akan masuk kepada tujuan pembelajaran pada hari ini. Semuanya masih pada semangat? Luar biasa. Oke, Bapak akan bagi 4 kelompok. Langsung saja ya, yang di depan Bapak ini Lia dan Desi satu kelompok, kelompok 1. Mutia, Seli dan juga Fadila kelompok 2. Kalina, Aisyah dan
Ya, kartu masalah itu apa? Kartu masalah itu adalah sesuatu yang bisa jadikan apa ya, kalian menganalisis nantinya agar kalian bisa berpikir kritis. Karena nanti pada akhirnya kalian akan untuk menjadi seorang yang berpikir kritis. Nanti ada kartu masalahnya, misalnya nih ada asap kendaraan. Jadi nanti kan menganalisis asap kendaraan seperti apa kaitannya dengan paru-paru, dan itu nanti semuanya ada di dalam LKPD yang udah Bapak siapin. Oke, paham ya Fikri ya? Oke, sekarang Bapak akan bagikan kelompok 1 yang mendapatkan asap rokok, kelompok 2 mendapatkan debu jalanan, kelompok 3 mendapatkan sampah, dan kelompok 4 mendapatkan asap kendaraan. Oke, semuanya sudah dapat ya kartu masalahnya? Oke, jadi petunjuk kegiatan. Ayo coba bisa kalian lihat ya petunjuknya seperti apa? Coba kita baca bersama. Yang pertama, amati masalah yang diberikan. Nah, jadi nanti kalian mengamati permasalahan yang tadi sudah Bapak berikan ya, ada 4 tadi yang masing-masing kelompok sudah dapatkan. Kemudian yang kedua, diskusikan dengan kelompok. Nah, tadi Bapak juga udah bagikan kelompok. Tadi ada 4 kelompok, satu kelompok isinya 3 orang. Nanti kalian berdiskusi di dalam kelompok kalian yang 3 orang tadi isinya ya. Oke, kemudian yang ketiga, isi LKPD sesuai hasil diskusi. Jadi di dalam LKPD nanti ada hal-hal yang harus kalian isi sesuai dengan apa yang udah kalian diskusi tadi, sedang kalian berpikir kritis tadi. Nah, kemudian yang terakhir, buat poster solusi untuk menjaga kesehatan paru-paru. Oke, nah seperti itu ya, nanti di dalamnya bisa kalian lihat sendiri masing-masing kelompok. Kemudian kita lihat lagi yang satunya. Nah, tujuan dari poster itu yang akan Bapak suruh itu apa sih sebenarnya? Yaitu menyampaikan pesan atau ajakan kepada banyak orang tentang pentingnya menjaga kesehatan paru-paru. Kenapa penting menjaga kesehatan paru-paru? Coba Agar sehat. Iya betul, agar sehat kita sekalian. Nah, ketentuan isi dari poster ini seperti apa? Isinya itu yang pertama harus tema. Temanya itu sesuai dengan kartu masalah yang udah Bapak berikan tadi. Kemudian ada gambar yang harus kalian tempel nanti di dalamnya, dan kalian buat juga gambarnya. Nanti Bapak akan kasih pensil warna juga untuk kalian. Kemudian ada slogan atau pesan. Apa sih pesan yang terkandung di dalam poster yang kalian buat itu? Misal, ya, ada yang bertanyakan? Tidak ada. Oke, bagus, saya sudah paham. Kemudian ada isi pesan dan bahasa yang digunakan harus bahasanya sopan, santun, dan apa lagi? Iya, bagus, baku juga boleh ya, jangan dibakar. Kerjakan ini ya, gampang aja ya, kita kerjakan aja dulu. Buat semuanya ya. Iya, tidak perlu. Jenis itu hanya menyalin, ya betul sekali. Pintar sekali. Ya. Luar biasa anak Bapak ya. Oke, apakah ada yang dibingungkan? Oke, semuanya pada pintar ya. Ya, ayo tebak ayatnya adalah ketika kalian isi saja dan dimaafkan. Ayo, apa yuk? Hah? Ayo, kerjakan ayo. Kemampuan kalian. Apa? Boleh.
Iya, dibuat kesimpulannya. Urutannya seperti apa? Ikut sama. Apa ini anaknya sama? Jadi ayo. Baik jawaban apa? Ayo. Ayo. Iya. Ayo. Ini siapa jawaban? Itu isi pakai strip nanti. Misalnya hidung strip apa, yang kedua strip apa. Jawaban urutannya seperti apa di bawahnya nanti. Iya, boleh sekali. Dia nanti dia berurutan. Oke, kelompok 2 silakan maju ke depan untuk presentasikan. Tepuk tangan kelompok 2. Silakan di depan ini. Ayo, Selly silakan. Mutia di sini, Mutia bebas. Ayo. Ya perkenalkan dulu namanya. Oke, kami dari kelompok Cikicau Dua ya. akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, Yang pertama, masalah kami adalah debu jalanan. Yang kedua, jadi ini urutannya ada hidung, faring, trakea, dan paru-paru. Apa yang terjadi pada paru-paru kita? Debu jalanan membuat paru-paru rusak sehingga sesak nafas dan sulit bernafas. ayo lanjutkan Kelompok lagi. mereka kelompok mereka coba bagaimana cara mencegah dengan menggunakan masker dan harus menanam pohon. Luar biasa ya. Satu lagi ya. Ayo. Jadi kesimpulannya kita harus satu menjaga paru-paru kita dengan memakai masker saat melewati jalanan yang banyak debunya. Yang kedua harus menanam pohon karena pohon dapat menyerap debu dan dapat mengeluarkan oksigen yang membuat lingkungan menjadi sehat. Sudah. Udah lanjut ke Selly ya. Jadi ini poster kami. Kata-katanya, ayo tanam pohon mulai dari sekarang. Pesannya, jaga lingkungan tetap hijau. Luar biasa. Apakah ada yang ingin ditanyakan ke kelompok? Tidak. Oke, tidak ada yang tepuk tangan untuk kami. Selanjutnya kelompok siapa yang mau maju dulu maju lagi? Bapak ini dikumpulkan. Ya, pegang aja dulu ya. Oke, Kakak. Oke, selanjutnya kelompok 1 boleh maju presentasi. Ya, semangat kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kami dari kelompok 1, saya Radestia Dinata. Saya Desi. Saya Dia. Kami akan mempresentasikan hasil kami. Yang pertama, kami mendapatkan masalah Apa ya masalahnya? asap rokok. Asap rokok ya teman-teman. Ya. Lalu teman saya akan menjelaskan lewat mana sih polutan masuk ke tubuh? Pertama lewat hidung, kemudian di kerongkongan, terus trakea, terus paru-paru. Apa yang terjadi pada paru-paru kita? Ada rasanya, sesak, batuk. Bagaimana cara mencegahnya? Tutup hidung, menjauh, dan menjaga kebersihan serta menegur kelompok kami menyimpulkan kita harus menjaga kebersihan lingkungan, memilih area bebas asap rokok yang aman untuk kita sebagai anak-anak dan orang-orang yang tidak merokok, serta berani menegur orang-orang yang merokok di sekitar kita. Wah, luar biasa ya. Beri tepuk tangan untuk selanjutnya masih ada ya. Silakan.
Jangan ketawa ya. Tidak. Wah, bagusnya. Ini dia. Yeay. Jangan ketawa aja. Harus percaya diri semua. Jiran merokok di tempat umum. Pesannya, jangan dilarang merokok di tempat umum. Yeay. Oke, jadi apakah ada yang menanggapi? Iya. Ya, silakan. Yang minggu kemarin sebelumnya itu bilangnya kerongkongan bukannya tenggorokan ya? Karena kita belajar kerongkongan itu untuk khusus makan. Ya, hidung ya, kemudian ke faring, dan ini adalah gambar trakea dan ini adalah paru-paru. Nah, sebenarnya bukan hanya 4 ini, ada banyak, namun dalam tugas ini Bapak hanya menunjukkan 4 saja ya. Dan ini adalah urutannya sudah tepat sekali, dan kesimpulannya juga sudah sangat-sangat tepat, luar biasa. Tepuk untuk kita semua dulu. Jadi karena semua tadi sudah pada benar ya kesimpulannya ya, posternya udah pada bagus-bagus semua. Jadi Bapak akan meluruskan kembali materi kita pada hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Nah, bagaimana sih hubungan polusi udara dengan gangguan pernapasan? Jadi tadi kalau kata kelompok 3, kalau udaranya kotor, jadi paru-paru kita juga jadi kurang sehat dan kotor ya. Nah, itu sudah benar sekali. Dan juga kelompok lain tadi juga bagus-bagus jawabannya, udah pada oke-oke semua. Kalau udaranya bersih, gimana paru-parunya? Oke, sehat bersih. Apa jadi? Sama ya, sehat bersih. Dan itu dia tersenyum atau menangis? Benar sekali, luar biasa ya. Nah, itulah tadi LKPD yang sudah kalian kerjakan. Selanjutnya untuk capaian yang kedua tadi, nah cara menjaga kesehatan organ pernapasan dan kehidupan sehari-hari itu bagaimana? Nah, kalau dari kelompok ini tadi bagaimana cara menjaga kesehatan organ paru-parunya? Tidak merokok. Iya benar. Kalau dari kelompok 2? Iya, menanam pohon. Dari kelompok 3? Iya betul, tidak bakar sampah. Dari kelompok 4? Pakai masker dan jalan kaki. Iya betul sekali. Bukan hanya kita semua. Ya, soal ini minggu ya. Soalnya mudah sekali. Iya, benar lagi kan kawannya ya. Berarti tidak boleh nyontek, Pak. Tidak boleh menyontek ya. Kalau bertanya sama teman boleh tidak? Boleh, tapi hanya bertanya tentang jawabannya ya. Hal-hal yang masih Oh, oke. pulpennya. Oke, silakan mengerjakan. Oke, semuanya sudah dapat ya. Oke, luar biasa. Sekarang silakan mengerjakan. Bapak kasih waktu 15 menit sampai 15 menit ya. Kalian kerjakan tugas. Bapak dia jangan Ayo, jangan Tidak ada berhenti. perintah.
cara menjaga organ pernapasan tersebut agar tetap sehat, yaitu paru-paru tadi, yang mana kalian udah buat dalam bentuk apa namanya tadi, poster, dan apa lagi ada lagi tadi, slogan, dan masih banyak lagi soal-soal yang udah kalian kerjakan tadi. Nah, jadi dan tadi kan kalian udah pengen pulang kan? Ya. Nah, jadi nanti di rumah kalian ketika pulang kalian harus menerapkan apa yang udah kalian tulis tadi, apa yang udah kalian gambar, apa yang udah kalian buatkan slogan itu kalian terapkan di rumah, dan itu nanti akan harus kalian praktekkan sampai selama-lamanya. Oke, siap ya semuanya? Oke. Nah, sekarang boleh siap-siap terlebih dahulu karena kita akan pulang. Bapak beri waktu 2 menit untuk siap-siap. Ayo. Bapak waktu ya. 1 menit lagi kita beri waktu kita untuk siap, habis itu kita akan mulai. Tidak terasa ya mau pulang. Nah, sekarang sebelum itu Bapak juga ingin bertanya lagi ke teman-teman yang lain, refleksi hari ini bagaimana? Oke, nah sekarang Bapak ingin bertanya, kalau kalian nanti udah pulang ke rumah, tadi kan Bapak suruh mempraktekkan apa yang udah kalian kerjakan, kan apa yang mau kalian lakukan di rumah? Bapak tanya kamu jangan buang sampah. Iya, betul sekali. Nah, oke, udah sebentar lagi kita akan pulang. Nah, jadi minggu depan kita akan mempelajari tentang organ pencernaan. Oke, semuanya semangat ya, minggu depan belajar organ pencernaan. Oke, nah selanjutnya boleh kita untuk siap-siap mau berdoa, semuanya dalam posisi siap. Bapak ingin meminta siapa yang berdoa? Kira-kira siapa yang mau? Ayo, siapa lagi? Siapa lagi? Bapak tunggu berapa menit ya? 1 menit untuk siapa yang mau? Siapa tadi? Oke, Wajiban silakan berdoa Wajiban. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, jadi sebelum pulang kita salam Bapak dulu ya, salam. Oke, silakan mulai dari Wajiban.